Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI dan Bapak Lutfi Fahrul Rijal SSCMH selaku dosen mata kuliah Politik Hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Indi Khairunisa dengan NIM 121301066 kelas 2B jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Pada pertemuan pertama ini hanya membahas mengenai perkenalan dan ekspektasi. Berhubung tadi saya sudah memperkenalkan diri saya, selanjutnya saya akan menyampaikan ekspektasi saya mengenai perkuliahan pada semester ini. Ekspektasi saya yaitu semoga dapat belajar dengan kondusif, dapat memahami mengenai materi yang telah diberikan, fokus ketika perkuliahan sedang berlangsung. Khususnya pada mata kuliah Politik Hukum Islam ini, saya berharap untuk bisa mendapatkan ilmu yang pastinya banyak kebermanfaatannya bagi saya. Saya juga berharap agar bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran ini. Dengan perkuliahan secara online, tentu pembelajaran tidak bisa semaksimal seperti offline pada biasanya. Namun, perkuliahan secara online ini tidak boleh meruntuhkan semangat kita dalam menimba ilmu. Kemudian yang saya tangkap mengenai pertemuan pertama yang sudah dilaksanakan via Google Meet, yaitu kita dapat mengetahui bagaimana sistem perkuliahan pada mata kuliah Politik Hukum Islam dan RPS yang telah dibahas untuk mencapai capaian yang telah ditetapkan. Dalam pembahasan kontrak belajar, yakni diskusi menggunakan e-learning yang telah ditetapkan, saya begitu setuju. Mengapa? Karena bisa menghemat kuota dan insya Allah semuanya bisa mengikuti pembelajaran ini. Dengan demikian kita dapat menyampaikan pendapat kita sendiri dengan luas. Kemudian pada pertemuan kedua membahas tentang definisi politik hukum, ruang lingkup, batasan, dan hubungan politik hukum dengan hukum-hukum yang lainnya. Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi politik hukum. Di antaranya, yang pertama, dalam istilah bahasa Belanda, politik hukum ialah rechtspolitik atau kebijakan tentang hukum. Yang kedua, Teguh Muhammad Radi mengatakan bahwa politik hukum ialah suatu kebijakan penyelenggara negara yang sangat mendasar untuk menentukan arah, bentuk, dan isi sebuah hukum. Yang ketiga, Padma Wahjono, ia berpendapat bahwa politik hukum itu merupakan ius constituendum atau cita-cita sebuah hukum. Yang keempat, Sajib Tola Harjo, dia mengatakan bahwa politik hukum ialah suatu bidang ilmu yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti kegiatan menentukan atau memilih hukum yang mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Yang kelima, Van Affelden mengatakan bahwa politik hukum ialah sebuah aktivitas untuk menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, Sorjono Sokanto, ia berpendapat bahwa politik hukum ini merupakan aktivitas memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Kesimpulannya, politik hukum ini merupakan aktivitas penetapan sebuah hukum yang memang di dalamnya melibatkan beberapa lembaga yang mempunyai kewenangan dalam bidang hukum. Keduanya harus memiliki sinergitas yang baik agar dapat tercapai aktivitas politik hukum yang ideal. Kemudian, ruang lingkup dalam politik hukum terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang dikembangkan masyarakat. Yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi ke dalam bentuk rancangan undang-undang. Yang ketiga, penyelenggaraan dan yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat, peraturan-peraturan undang-undang. Yang kelima, faktor-faktor politik hukum. Dan yang terakhir, pelaksanaan politik hukum. Kemudian membahas mengenai batasan politik hukum. Yang pertama, ruang gerak politik hukum suatu negara. Yang kedua, politik hukum, kekuasaan, dan warga masyarakat. Yang ketiga, lembaga-lembaga yang berwenang. Adapun hubungan politik hukum dengan hukum-hukum yang lainnya, diantaranya dengan ilmu hukum, dengan hukum tata negara, dengan hukum administrasi negara, dengan hukum politik, dan dengan ilmu ekonomi. Dan yang terakhir menjelaskan mengenai politik Islam yang terdiri dari pengetahuan dan ilmu. Dalam filsafat ilmu, ada 3 indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah pengetahuan, diantaranya aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Ketiga aspek tersebut harus dimiliki oleh pengetahuan agar dapat menjadi sebuah ilmu. Pada pertemuan ketiga ini membahas mengenai relasi politik dan hukum. Apa saja yang menjadi relasi politik hukum?
Yang pertama, John Austin menyampaikan bahwa sebuah hukum itu tergantung kepada siapa yang memberikan komando. Yang kedua, Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya, diantaranya hukum itu murni, maksudnya hukum itu berdiri sendiri, dan hukum itu adalah cita-cita yang ideal. Yang ketiga, Stephen teori berpendapat bahwa relasi politik hukum itu diantaranya hierarkis, artinya teori ini lebih membahas kepada tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, faktual, artinya apa yang terjadi pada hari ini harus dibahas kembali. Yang keempat, Danilet, terdapat 5 aspek yang dikeluarkan olehnya. Yang pertama, bahwa seolah-olah politik yang berkuasa dibanding hukum. Yang kedua, keseimbangan politik. Yang ketiga, definisi kekuasaan. Yang keempat, evolusi ideologi politik. Yang kelima, sosial dan ekonomi. Yang kelima, H.L.A. Hart mengemukakan 2 argumen mengenai relasi politik hukum. Yang pertama, hukum ini tergantung kepada pemerintah atau penguasa yang memiliki kekuasaan terhadap suatu negara. Yang kedua, hukum tidak memiliki kerelasian dengan politik maupun sosiologis. Yang keenam, Roth Action, beliau mengatakan bahwa relasi politik hukum itu mempengaruhi 3 hal, yaitu politik hukum mempengaruhi terhadap isi sebuah hukum, yang kedua politik hukum mempengaruhi struktur dari sebuah hukum, yang ketiga politik hukum mempengaruhi budaya dari sebuah hukum. Yang ketujuh, Merian Budiarjo, beliau mengatakan bahwa kekuasaan politik ialah kemampuan mempengaruhi kebijakan umum. Yang kedelapan, simbiosis mutualisme, keduanya saling membutuhkan dan saling terkaitan untuk mencapai tujuan yang ideal di sebuah negara. Dapat saya simpulkan bahwa dalam relasi politik hukum itu saling mempengaruhi untuk tercapainya sebuah produk hukum yang ideal dalam suatu negara. Selanjutnya, pada pertemuan keempat ini membahas mengenai sejarah politik hukum. Yang melatar belakangi adanya politik hukum ialah yang pertama, menurut Sacipto Laharjo pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika, beliau memberikan analisis bahwa individu itu sangat erat hubungannya dengan hukum. Yang kedua, menurut Donald Gradient, salah satu pendapat sarjana hukum dari Amerika, beliau mengatakan bahwa hukum ini harus memiliki relasi yang kuat dengan entitas hukum. Sejarah politik hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama, sejarah hukum secara implisit. Salah satu pencetusnya adalah Van Averdon, tetapi menurut Imam Saufani dan Asin Sohari mengatakan bahwa tidak bisa dipastikan kapan disiplin politik ini muncul pertama kali. Yang kedua, sejarah hukum secara eksplisit ini sudah ditegaskan secara jelas. Itu yang dilihat pertama kali di dalam buku karangan Supomo pada tahun 1947 yang berjudul Soal-soal Politik Hukum dalam Pembangunan Negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kehadiran politik hukum sebagai disiplin ilmu karena adanya ketidakpuasan para sarjana atau teoritis hukum terhadap metode pendekatan hukum yang sejauh ini dipakai sebagai antitesis juga terhadap aliran hukum yang beranggapan bahwa hukum adalah independen dan otonom, yang artinya tidak memiliki ikatan atau relasi dengan entitas non-hukum. Hukum harus bisa menyeimbangi dan mengikuti dinamika masyarakat dan perkembangan zaman yang cenderung pesat, karena jika tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, hukum itu akan tertinggal dalam aspek hukum tersebut. Kemudian pada pertemuan kelima ini membahas tentang politik hukum Islam. Menurut sudut pandang Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa istilah politik hukum Islam ini disebut juga dengan syariah syariah, yang merupakan aplikasi dari al-masalah mursalah, yaitu mengatur tentang kesejahteraan manusia dalam hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syarak. Ada 4 pemikiran yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang pertama, kosmopolitanisme. Beliau mengatakan bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi rahmatan lil alamin. Yang kedua, doktrin tentang kekhalifahan. Ada isi sentral yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan membuang jauh-jauh perbuatan syirik, kufarat, bid'ah, dan pengkutusan. Yang kedua, Ibnu Taimiyah juga membantah terhadap salah satu pandangan yang mengatakan bahwa seorang pemimpin harus dari bangsa Quraisy. Yang ketiga,
institusi negara. Ibnu Taimiyah beranggap bahwa berkelompok dalam menggunakan kapasitas alam merupakan peniscayaan. Yang keempat, kepemimpinan. Beliau lebih menekankan teokrasi. Jadi kepemimpinan itu harus dilaksanakan oleh seseorang yang dipercaya dan diamanahi. Keempat, pemikiran dalam pandangan Ibnu Taimiyah ini harus mempunyai sinergitas yang baik, sebab jika tidak akan ada terwujudnya politik hukum atau pembaharuan hukum yang lebih baik. Prinsip-prinsip hukum Islam yang dikutip dari buku Profesor Juhaya. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, persamaan. Yang keenam, at-ta'awun. Dan yang ketujuh, toleransi. Asas-asas hukum Islam menurut Hasbi As-Siddiqi: asas nafiyatul haraji, asas khilatul taklifi, asas tadarruj, asas kemuslihatan manusia, asas keadilan, asas estetika, asas uruf, asas syara yang menjadi datiah Islam. Pada pertemuan ke-6 membahas mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai relasi politik dengan hukum yang memiliki ikatan yang tidak bisa dipisahkan, karena dinamika-dinamika di masyarakat yang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Artinya, hukum harus bisa mengadaptasikan diri dalam hal itu. Ketika terjadi antara relasi dan hukum, maka di situ ada sifat-sifat yang melekat pada hukum sebagai objek kajian dari politik hukum tersebut. Ada 3 sifat hukum dalam kajian politik hukum. Yang pertama, fakultatif, artinya hukum yang mengatur atau lebih dominan. Kemudian secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Jadi hukum ini adalah hukum yang mengatur, yang diartikan juga sebagai hukum yang dalam keadaan konkret hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh pihak. Yang kedua, imperatif, artinya hukum yang memaksa, konkret, harus ditaati dan juga mengikat, atau diartikan sebagai hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati, tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak. Jadi hukum ini tidak bisa dikesampingkan karena sudah ada peraturan yang mengatur dan mengikat. Yang ketiga, represif. Ada 5 sifat hukum represif, antara lain: yang pertama, menciptakannya ketertiban dan terciptakannya kepatuhan tanpa syarat. Yang kedua, peraturan keras dan terperinci. Yang ketiga, kebebasan bertindak atau diskresi. Yang keempat, persetujuan sama dengan kepatuhan. Yang kelima, kritik sama dengan ketidaksetiaan. Ada 10 ciri-ciri anatomi hukum represif sebagai berikut. Yang pertama, ketertiban yang menjadi tujuan utama hukum. Yang kedua, legitimasi atau dasar kekuatan mengikat kekuasaan negara. Yang ketiga, peraturannya yang terumus secara terinci. Yang keempat, alasan pembuatannya sesuai dengan keinginan penguasa. Yang kelima, kesempatan bertindak bersifat serba meresap sesuai kesempatan. Yang keenam, pemaksaan serba mencakupi tanpa batasan yang jelas. Yang ketujuh, moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian hukum. Yang kedelapan, kekuasaan menempati posisi di atas hukum. Yang kesembilan, kepatuhan masyarakat tanpa syarat. Yang kesepuluh, partisipasi masyarakat diizinkan dengan penundukan. Jadi hukum represif ini tidak mengenal kompromi dan kritik. Pemberlakuan hukum ini adalah pada kekuasaan itu sendiri, dalam artian politik itu sendiri. Hukum represif ini lebih dominan sebagai peran tertinggi dari sifat hukum yang merupakan produk politik hukum. Pada pertemuan ke-7 ini membahas mengenai sifat hukum, kajian politik hukum. Ada 3 sifat objek kajian politik hukum sebagai berikut. Yang pertama, progresif. Sifat hukum ini mempunyai beberapa karakter, antara lain mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, memihak kepada kepentingan rakyat dan kepentingan keadilan, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan, bergerak dalam proses perubahan, menekankan kehidupan yang lebih baik, mendorong peran publik. Dalam hukum progresif ini dibuka lebar pandangan masyarakat, kehendak, keinginan masyarakat, dan bagaimana yang menjadi aspirasi masyarakat dalam menegakkan hukum. Yang kedua, otonom, memiliki beberapa karakter, diantaranya keabsahan dalam prosedur yang benar, teliti dengan ikatan penuh, diskresi dibatasi, penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan dapat dilakukan, partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Otonom ini sifatnya semi berada di tengah, jadi tidak masuk ke progresif atau represif, tetapi lebih mendekati kepada sifat hukum represif.
Yang ketiga, responsif, mempunyai 4 karakter, yaitu di bawah asas, hukum, dan kebijakan, mewujudkan keadilan substantif, dikresi diperluas, menghindari pemaksaan. Jadi ada 6 sifat hukum yang telah dibahas, yaitu fakultatif, imperatif, represif, progresif, otonom, dan responsif. Sekian review materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.